Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat itulah nikmat yang terbesar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan mencoba mengevaluasi kembali tentang tahun ini ya. Jadi Covid atau Corona ini bagian dari tahun yang pernah terjangkit sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Orang-orang beriman yang kena penyakit ini kemudian meninggal masuk surga, syahid ya. Jadi kalau ada orang beriman kemudian kena Covid, meninggal dunia, mendapat pahala syahid. Tetapi orang tidak beriman tidak. Orang yang tidak beriman seperti biasa mati dalam musibah. Musibah. Berarti mati yang menderita. Kemudian disiksa lagi karena tidak beriman. Dalam kesempatan ini saya akan tunjukkan ya, sekurang-kurangnya 3 orang yang tidak beriman dan 3 yang beriman. Yang tidak beriman selamat jalan ke neraka. Yang beriman selamat jalan ke surga ya. Jadi manusia terkutuk pertama yang kena penyakit tahun adalah Samiri. Samiri ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia berkhianat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam Al-Quran ada cerita ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima Taurat, Samiri ini membuat patung anak lembu. Kemudian patung itu disuruh menyembah. Dikatakan Musa mencari Tuhan ke Bukit Tursina, padahal Tuhan sudah ada di dalam badan lembu, badan patung lembu. Tidak usah kita menunggu Musa 40 malam pergi ke Bukit Tursina, kita sembah aja karena Tuhan sudah ada di dalam badan patung lembu ini. Jadi orang-orang sudah menyembah patung lembu. Itu akibat kejahatan dari Samiri. Ketika Musa pulang 40 malam beliau ke Bukit Tursina, beliau melihat umatnya sudah menyembah patung lembu. Lalu Musa marah kepada abangnya Nabi Harun, dipegang janggut Nabi Harun oleh Nabi Musa. Wahai saudaraku, wahai anak ibuku, engkau tidak menjaga umat ini. Tetapi Nabi Harun mengatakan, wahai saudaraku, janganlah engkau marah kepadaku, yang menyebabkan orang-orang kafir itu semakin senang kalau kita tidak rukun. Saya tidak mampu mencegahnya,
karena mereka ingin membunuh saya, kata Nabi Harun. Apa yang terjadi kemudian? Si pendusta itu, Samiri itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama diusir oleh Nabi Musa, wahai Samiri, pergilah engkau dari kelompok kami. Pergilah engkau dari kelompok kami. Samiri itu pergi meninggalkan orang-orang Bani Israel yang beriman. Kemudian dia dikutuk oleh Allah dengan timbul penyakit. Ya. Jadi penyakit taun ini banyak model. Ya. Bukan hanya semacam virus corona seperti sekarang ini. Itu bara yang tumbuh, kemudian meletus, luka. Itu taun. Atau penyakit kulit yang model-model berbahaya, yang disebut sekarang tumor ganas, itu taun juga. Sakit perut, luar biasa sakit perut, kemudian mati, taun juga. Banyak jenis ya. Yang modern sekarang katakanlah semacam virus, ya. Tapi banyak model tahun itu. Jadi kemudian si Samiri ini luka-luki dia tumbuh di badannya. Nah. Kemudian dia dijauhi oleh manusia sehingga dia disoraki. Wahai orang terkutuk, pergi kau, jangan dekat dengan kami. Bertahun-tahun menderita. Kemudian dia mati di tong sampah, di bak sampah. Begitu istilahnya. Itu manusia pertama, hidupnya sangat lama di zaman Nabi Musa. Itu manusia Jahannam pertama, manusia yang paling jahat. Kemudian Allah mengutuk juga selanjutnya yang kita kenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab kemudian diberi juga penyakit barah. Itu tahun juga, barah, tumbuh di badannya, barah meletus, bau busuk yang luar biasa. Kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, dulu tokoh penting, ya. Kemudian menjadi tokoh yang hina dina, Abu Lahab itu. Kemudian mati. Setelah mati, anaknya pun tidak berani mengemumikannya. Terpaksa diambil kayu, dicungkil, dibawa yang kita kenal sekarang ini di Ma'ala, ya, di Mekah. Di situ diletakkan, kemudian diambil batu oleh kaumnya, dilempar untuk menutupi, jangan nampak lagi Abu Lahab. Begitu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala manusia ini, ya, Abu Lahab ini, ya. Dan masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang dikutuk oleh Allah dengan taun. Tapi yang terakhir seorang Perdana Menteri Israel namanya Emil Sharon, dia itu dikomakan oleh Allah, tidak mati 8 tahun. Itu tahun jenis yang sangat modern juga. Tetapi selama 8 tahun dia koma ini sangat menderita hidupnya. Tidak bisa makan apa-apa, tidak bisa komunikasi. Kenapa dia dikutuk oleh Allah? Karena mantan Perdana Menteri Yahudi ini sangat banyak membunuh manusia, membunuh
orang-orang beriman, kaum muslimin Palestina, anak-anak pun dibantai oleh Emil Sharon ini. Maka dikutuk oleh Allah, dan setelah 8 tahun koma dia pun mati. Setelah mati sudah apa namanya? Sudah rusak semuanya. Sudah tidak bagus lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketiga manusia ini dipastikan penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi Samiri, Abu Lahab, Emil Sharon itu dipastikan penghuni neraka jahanam. Ada ayatnya dalam Al-Quran tentang Samiri, ya, dia mati kafir. Dan ada ayatnya dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab, untuk Abu Lahab. Nah, untuk Samiri, untuk Emil Sharon tentu ada juga ayatnya. Jadi Bani Israel, orang Yahudi itu ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi Emil Sharon ini kafir, tidak beriman. Karena tidak semua orang Yahudi itu kafir, ya. Baik zaman dulu maupun sekarang. Ya. Di zaman Nabi Daud, orang-orang yang mengikuti Nabi Daud beriman. Di zaman Nabi Sulaiman, orang Yahudi beriman. Malah para nabi juga dari kalangan mereka beriman. Dalam Al-Quran diangkat derajat orang Yahudi, ya. Bagaimana diangkat derajat? Ali Imran. Itu Ali itu artinya keluarga. Imran, keluarga Imran. Coba bayangkan, Imran itu imam besar Masjidil Aqsa. Beriman dia. Menantu Imran itu Nabi Zakaria beriman. Istri-istrinya tentu beriman juga, ya. Kemudian anak Nabi Zakaria, ya, itu kan Yahya, beriman. Kemudian Maryam itu sepupu dari istri Nabi Zakaria, Siti Maryam beriman. Anak Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam beriman. Nah, gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 orang Yahudi, sahabat Nabi, masuk Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, kan? Diutus Rasulullah untuk seluruh manusia, bangsa apapun, termasuk bangsa Yahudi. Kalau orang Yahudi tahu, tapi Allah telah menutup hati mereka. Kalau orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad juga diutus kepada mereka, maka hari ini semuanya orang Yahudi masuk Islam supaya mereka selamat di akhirat. Kalau orang-orang Cina di Penayung tahu bahwa Nabi Muhammad diutus kepada mereka, hari ini juga orang Cina berduyun-duyun masuk Islam. Karena Nabi terakhir yang dikirim oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Tetapi itulah hak Allah juga, siapa yang diberi petunjuk dan siapa yang tidak diberi petunjuk. Innallaha yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Jadi ada yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman-paman Nabi Muhammad banyak yang kafir, tidak mau masuk Islam, ya. Itu Abu Lahab, pamannya tidak masuk Islam. Makciknya tidak ada yang tidak masuk Islam. Paman lewat mamanya tidak masuk Islam. Haris namanya tidak masuk Islam. Kemudian Muqawwam tidak masuk Islam. Itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk Islam karena hidayah itu milik Allah. Abu Talib tidak masuk Islam, tidak masuk Islam.
Nah, jadi kalau ada misalnya orang-orang sekarang tidak masuk Islam karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah ada yang memilukan sejumlah anak-anak Aceh sekarang pindah agama. Mereka menjadi orang-orang Kristen. Itu sayang sekali. Padahal Aceh, jadi orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana ini anak-anak Aceh ini banyak yang masuk Kristen. Jangan kita bersedih. Yang paling mulia di dunia ini sebenarnya bangsa Quraisy. Itu bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga bangsa Quraisy yang kafir. Jadi kalau bangsa Quraisy saja ada yang kafir, kalau orang Aceh tidak Islam, udahlah. Gitu kan? Sudahlah. Tetapi ada sejumlah suku di Indonesia ini ada yang kita klaim sebagai suku Islam. Aceh, Minangkabau, Banten misalnya. Tidak campur, semua Islam. Ya. Ada Melayu lainnya Islam. Madura Islam. Bugis Islam. Tetapi kalau misalnya ada di antara suku-suku ini ada satu-satu keluar dari Islam, itulah sunatullah. Tidak perlu kita tangisi. Apalagi zaman modern. Jadi komunikasinya dengan HP, banyak orang terpengaruh keluar dari Islam. Tetapi yang masuk Islam juga lebih banyak. Yang masuk Islam luar biasa banyaknya. Jadi berduyun-duyun di Tokyo orang masuk Islam, orang Jepang. Berduyun-duyun di Australia orang kafir masuk Islam. Berduyun-duyun orang di Perancis masuk Islam, di Amerika. Yang keluar juga banyak, terserahlah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah 3 manusia terkutuk tadi. Kita ingin memperkenalkan 3 lagi yang beriman, kena COVID, kena COVID, penghuni surga. Yang pertama sahabat Rasulullah, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah menjadi hakim di Yaman, diangkat oleh Rasulullah, pernah menjadi gubernur Yaman. Beliau orang Ansar. Orang Ansar itu orang Madinah. Jadi kena COVID. Tahun ke-17. Tahun ke-17 Hijriah. Beliau menjadi gubernur di Damaskus. Kemudian kena COVID, beliau dan keluarganya. Itu diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Dicerita di situ. Jadi Mu'adz bin Jabal ini kena di tangannya pertama gatal, kemudian digaruk, begitu hebat penyakit itu, terkelupas, keluar darah. Kemudian digaruk mukanya, di mukanya juga luka-luka sahabat Rasulullah. Tetapi Mu'adz bin Jabal sudah dijamin oleh Rasulullah, sudah dijamin. Waktu beliau masih hidup sudah dijamin penghuni surga. Sudah dijamin. Salah seorang sahabat sudah dijamin masuk surga, tidak masalah walaupun kena itu kan. Dan beliau meninggal dunia syahid. Bukan hanya beliau, tapi istrinya, anaknya itu kena musibah, penyakit tahun di tahun ke-17 Hijriah. Yang kedua, yang sahabat Rasulullah sudah dijamin masuk surga juga, itu muadzin Rasulullah. Muadzin Rasulullah itu kan kita tahu Bilal bin Rabah itu sebenarnya beliau itu orang Ethiopia yang
dari Ethiopia, kemudian pergi ke Mekah, kemudian menjadi orang-orang hina, istilahnya hamba sahaya, budak, diperjualbelikan, tapi kemudian dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian dimerdekakan, menjadi Bilal, suaranya sangat bagus. Kemudian Rasulullah menyebutnya, wahai Bilal, saya mendengar terompahmu, suara terompahmu di surga. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah dibawa ke surga oleh Jibril, mendengar terompah Bilal bin Rabah. Tuh. Itu kan suara terompah. Silap dari kayu mungkin ya. Jadi ya Rasulullah, kenapa? Kamu penghuni surga. Jadi Bilal bin Rabah itu penghuni surga. Jadi beliau juga kena taun, meninggal di Damaskus, Suriah. Tetapi yang paling hebat lagi adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau itu sahabat Rasulullah, orang Ansar juga. Jadi bukan orang Muhajirin, orang Ansar, orang Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah memberi gelar setiap nabi ada yang umatnya yang paling jujur, Al-Amin. Yang paling jujur dari umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah diangkat menjadi gubernur. Gubernur bahasa Arabnya Amir. Amir itu raja daerah. Gubernur itu bahasa Belanda. Bahasa Arabnya Amir. Jadi kalau Al-Malik itu presiden, raja besar. Tapi gubernur itu Amir. Jadi kita pakai aja istilah modern sekarang, gubernur. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini gubernur di Suriah. Jadi seluruh negeri Syam itu di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang disebut negeri Syam itu 5 negara sekarang ini. Yang pertama Suriah, itu negeri Syam. Yang kedua Yordania, negeri Syam. Yang ketiga Palestina, itu negeri Syam. Yang keempat Lebanon, itu negeri Syam. Yang kelima Palestina atau Israel, itu negeri Syam semuanya. Begitu luas provinsi itu. Yang menjadi gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, tiba-tiba gubernur itu Abu Ubaidah kena penyakit taun dia. Jenis luka gatal-gatal, digaruk, kemudian sekujur tubuhnya gatal luar biasa, kemudian menular. Istrinya juga sudah seperti itu, kemudian anak-anaknya sudah seperti itu. Kemudian gubernur itu sedang memimpin rapat, tiba-tiba diberitahukan bahwa istrinya meninggal dunia. Sudah dikebumikan istrinya, jam-jam sekian nanti sudah meninggal anaknya, namanya Abdullah, nama anaknya. Kemudian anaknya lagi Ali namanya, meninggal semua. Begitu terjangkit ya, begitu luar biasa tahun waktu itu. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah kan sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah menjamin masuk surga. Jadi karena beliau kesal, itu ditulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah,
di bab negeri Syam, ya, ketika negeri Syam menjadi gubernurnya beliau. Jadi seperti ada putus asa, tetapi tidak mungkin seseorang yang sudah dijamin masuk surga tidak ada putus asa lagi. Tetapi ada kalimat beliau emosi, ya. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini emosi. Nah, wahai Ta'un, dipanggil, ha? Engkau telah mengambil anak-anakku, engkau telah mengambil istriku, ambillah aku ingin syahid bersamamu wahai Ta'un. Engkau pendakwah Rasulullah. Jadi kepada Ta'un dikatakan pendakwah, ya. Engkau pendakwah Rasulullah. Coba lihat di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Engkau pendakwah Rasulullah. Engkau mengingatkan aku supaya aku bersyukur. Supaya aku bersyukur kepada Allah, supaya aku menerima untuk takdir ini. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kemudian beliau syahid dengan Ta'un ini. Dan jumlah tahun musibah itu 3 tahun berturut-turut, ya. 3 tahun berturut-turut dengan menewaskan umat Islam waktu itu 35.000 orang. Disebut di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah 35.000 orang syahid. Tetapi Umar bin Khattab memerintahkan kepada seluruh masjid-masjid yang bukan hanya seluruh provinsi itu, tetapi seluruh dunia Islam supaya berdoa kepada Allah menolak bala itu. Kemudian tahun kenanya mulainya tahun 17, 18, 19 Hijrah, berakhirlah Ta'un yang ada di Suriah waktu itu. Tapi kemudian juga terjangkit tahun-tahun itu seterusnya. Bagi kita umat Islam memang wajib berusaha untuk meminta kepada Allah supaya tahun ini tidak terjangkit di negeri kita. Maka ada doa yang sering dibacakan, kita menolak bala. Lalu pemerintah juga berusaha untuk rakyatnya. Bagus sekali. Misalnya seperti sekarang kita diimbau jarang saf, ya. Jarang saf jarang. Di dalam hadis disuruh oleh Rasulullah supaya kita kalau salat itu, salat jamaah saf harus rapat. Tetapi di dalam Islam ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu pengecualian, peringanan untuk melanggar ketentuan, dibolehkan. Apalagi sudah difatwakan oleh ulama. Jadi salat dengan jarang saf ini diterima oleh Allah karena sudah ada fatwa majelis ulama seluruh dunia. Ada juga orang ekstrim, hanasah, ya. Atu sah, ya. Hanasah. Itu silakan orang-orang yang yakin tidak sah. Tetapi kalau kita yakin sah, kita orang awam, kita tidak berdosa karena para ulama diberikan hak oleh Rasulullah. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Para ulama itu berhak menijtihadkan hukum. Jadi ulama sepakat jarang sah itu sah salahnya, maka tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah di Banda Aceh ini hanya Masjid Raya dan Masjid Kapolda yang jarang sah, ya. Masjid lain kok tidak dilarang. Itu kan. Rupanya banyak masalah, tapi jangan kita campuri, itu urusan masjid masing-masing, ya. Yang jelas untuk Masjid Raya kita rugi. Ruginya ada 3.
Yang pertama, sudah sudah sedikit jamaahnya. Sudah sangat sedikit jamaah Masjid Raya sekarang ini. Dengan sedikit jamaah, sedikit sedekah. Padahal sedekah juga penting. Sedekah itu penting, ya. Sedekah juga menurun. Tapi bagi kami ada satu lagi yang sedih sekali. Kita punya TPQ Plus Baitur Rahman. TPQ Plus tutup. Ustadz-ustadzah juga tidak ada gaji lagi. Anak-anak sudah hijrah ke tempat lain. Itu sudah sedih sekali bisa mati pendidikan. Tapi tidak apa, kita yang penting wajib mendengar arahan dari dokter, dari pemerintah, wajib. Jarang sah, pakai masker, juga cuci tangan. Kalau cuci tangan, alhamdulillah kita orang beriman. Waktu wudu selalu kita cuci tangan. Waktu wudu sudah kita cuci tangan. Kemudian jarang sah ada. Kemudian pakai masker juga ada. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ada sedikit lagi, misalnya tidak naik haji sudah 2 tahun berturut-turut. Itu juga musibah. Musibah apa? Bagi orang-orang yang cinta ingin menunaikan ibadah haji tapi belum tercapai, kita harapkan bersabar. Kalaupun misalnya yang tua-tua itu tidak sempat naik haji lagi, pasti Allah telah memberi pahala haji kepada tengku-tengku, ibu-ibu, semuanya sudah diberi. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pembendaharaan Allah itu sangat luas, sangat kaya Allah. Allah tidak pernah kikir, Allah tidak pernah kikir. Allah akan memberi pahala haji kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau misalnya nanti tidak sempat menunaikan ibadah haji, bapak-bapak dan ibu-ibu meninggal dunia, Allah akan memberi pahala haji karena bapak-bapak sudah berniat ingin menunaikan ibadah haji, apalagi sudah menyetor, jadi pahala semua. Jangan ragu-ragu itu. Di zaman dulu juga ada orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji, tetapi Allah telah memberi pahala haji kepada mereka. Salah seorang di antaranya adalah Al-Muwafa, seorang tukang sepatu. Kan kita pernah dengar cerita itu, tidak perlu saya ulangi lagi. Tanpa menunaikan ibadah haji, hajinya sudah diterima karena dia telah membantu fakir miskin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.